Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soifila dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Arik Anhasdio dan saya Gian Bakti dalam acara Assalamualaikum bro. Nah, gimana Soifila? Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Ya, semoga luar biasa. Allahu Akbar ya. Amin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu nih Gi. Mudah-mudahan puasanya juga lancar nih. Oh iya betul, mudah-mudahan puasa kita lancar sampai nanti. Sampai nanti. sampai seterusnya lancar ya. Sampai Idul Fitri. Kayaknya berarti tinggal sejam 2 jam lagi nih buat buka nih Rik. Oh iya. Jadi kita akan menemani Soifila di rumah semua. Ngabuburit ya. Ngabuburit. Insya Allah bermanfaat. Insya Allah. Nah, dalam episode kali ini ya Gi, kita jangan lupa juga untuk selalu mengingatkan kepada Soifila dimanapun tentunya untuk selalu menjaga jarak, juga memakai masker dan juga mencuci tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer. Iya, selain protokol kesehatan ada juga Rik protokol yang lainnya nih. Apa tuh? Jadi imun sama iman harus seimbang. Ada protokol ibadah, jaga juga protokol sedekah dan juga protokol istighfar. Nah, mantap. Iya betul banget. Nah, yang paling penting nih kita untuk selalu ya berdoa. Penasaran semuanya. Iya. Nah, tapi mungkin Soifila ini penasaran nih. Siapa ya bintang tamu kita pada episode kali ini? Kayaknya sudah tidak asing sih. Sudah tidak asing untuk juga para nih. pendengar setia MKFM kayak. Betul banget. Nah, kembali lagi bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, damang. Alhamdulillah. Supaya Soifila gak penasaran kayaknya kita mending buka aja. Oh iya betul. Siap. Karena udah aman ya Insya Allah ya. Insya Allah selalu kita juga sudah menerapkan secara ketat protokol kesehatan. Betul. Insya Allah. Gak ada virus kecuali virus saken ya sudah. Baik. Gimana kabarnya Ustaz Sapri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Ya rabbal alamin. Pertama-tama sih selain nanya kabar harus terima kasih juga Rik. Oh iya. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah sudah mau kesini. Oh iya. Jadi kaku gini ya. Kenapa? Itu harus terima kasih dong ya. Soalnya belum ngasih uang dari apa? Lupa. Udah. Di episode kali ini nih, kayaknya kita bakal lebih banyak membahas tentang Ramadan. Insya Allah. Iya. Gak apa-apa Ustaz deh. Mau ngobrol-ngobrol lagi dan bagi-bagi ilmu sama Arik sama Gian dan juga Soifila di rumah tentunya. Nah, berbicara Ramadan Ustaz karena Ustaz juga ya sudah terkenal lah. Masya Allah. Sudah diakui bahkan Masya Allah. Iya. Mumpuni dalam bidang keagamaan Ustaz. Amin. Kadang kita tuh masuk Ramadan nih cuman sekedarnya aja Ustaz. Puasa ya puasa, Ramadan ya Ramadan. Tapi sebenarnya arti Ramadan itu sendiri apa sih Ustaz? Ya. Bismillah, jadi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa seseorang itu menyambut Ramadan nanti tergantung kualitas keimanan. Makin tinggi keimanannya makin senang masuk Ramadan. Makin turun keimanannya makin stres masuk Ramadan. Nah, kenapa orang makin senang? Aduh, alhamdulillah ketemu Ramadan, di dalam ada rahmat, ada maghfirah, ada idkum minan nar, ada Lailatul Qadar, ijabah doa dan lain sebagainya. Itu menunjukkan berarti kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kepada amal soleh itu bagus. Tapi ada orang yang memang ketika masuk bulan Ramadan stres. Aduh ya Allah, jam 8 pagi teh jadwal ngopi, jadwal pisang goreng, siang nyeblak, sore ngabaso. Aduh ya Allah, terganggu. Sekarang mah nongkrong tengah garing, aduh bingung kan? Aduh, ditambah malam biasanya enak tidur, sekarang harus tarawih, nggak mau tarawih malah dimarahin sama orang tua dan lain stres. Makanya di antara sabda Nabi, kalau ada orang yang dia itu seneng masuk bulan Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang senang masuk bulan Ramadan, bahagia alhamdulillah, maka akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Baru bahagia doang. Baru bahagia. Seneng aja. Kenapa bahagia? Ya berarti ciri orang itu memiliki kecintaan yang bagus. Kayak kita lah.
si dia datang. Si dia itu orang yang kita cintai, seneng gak kita? Iya, seneng banget gitu kan, seneng. Tuh. Tapi kalau orang yang kita sangat sebeli sealam dunia, jangan kan dengar namanya, lihat sendalnya aja udah kita sepak seperti itu, benar dah? Iya, kenapa? Karena hubungan kitanya yang memang jauh. Nah, kenapa sih ada orang yang ketika baru senang aja bulan Ramadan sampai jaminannya itu dibebaskan, dijauhkan dari api neraka? Karena itu merupakan salah satu bukti. Oh, berarti dia itu memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Allah, kepada Rasulnya, dan diantaranya kepada bulan Ramadan. Nah, di antara asbab nih, kenapa ada orang yang sangat senang ketika masuk bulan Ramadan? Karena dia memahami bahwa bulan Ramadan itu di antara bulan kifarat dosa. Kifarat dosa. Maka kalau istilah bahasa Arab itu Ramadan itu dari kata ro, mim dan do. Ro, mim dan do. Itu artinya itu kurang lebih membakar. Jadi kalau di daerah Arab Timur Tengah itu kan rata-rata bulan itu berdasarkan kondisi alam. Kondisi alam. Nah, biasanya kalau bulan Ramadan itu lagi panas-panas. Lagi kemarau saudara. Lagi panas, musim panas luar biasa. Sampai teman saya kalau di sana itu kuliah di daerah Mesir, rambutnya itu gondrong ah. Saya tanya, kenapa kamu gondrong di sana? Saya katanya kalau di sana lagi kuliah rambut pendek itu langsung mimisan. Jadi kalau terkena udara panas langsung mimisan. Panas seperti itu. Kok ya bener. Jadi makanya ada orang yang dia itu senang bulan Ramadan kan, alhamdulillah ada momen saya untuk mengganti atau menutup setiap kesalahan, setiap dosa dan maksiat yang pernah saya lakukan, saya tutup dengan berbagai macam amal kebaikan di bulan Ramadan ini. Seperti karena konsepnya membakar dosa tadi ya Ustaz. Di antaranya satu membakar dosa secara batiniah dan secara jasmaniah juga kan, membakar toksin-toksin. Jadi kalau secara bisa membakar secara penyakit dohir, bisa juga membakar penyakit batin. Seperti itu. Jadi ingat ini Rick, lagunya Bimbo. Apa itu? Ada anak bertambah. Subhanallah. Buat apa puasa gitu kan? Pertanyaan buat apa taraweh tadabbur. Jadi sebenarnya Ramadan itu pentingnya selain tadi amal-amalnya itu, pentingnya bagi umat Islam itu apa sih? Ya, jadi Ramadan juga menjadi bulan pemersatu. Karena kadang masjid itu ramainya itu pas Jumatan, bulan-bulan biasa, bener nggak? Bulan-bulan biasa. Tapi ketika selain Jumatan, kadang yang jadi muazinnya si Abah, yang komatnya si Abah, yang imamnya si Abah, makmumnya juga si Abah. Seperti itu, apalagi kalau sholat subuh. Itu pokoknya mah solo player lah seperti itu. Bener tidak? Tapi ketika bulan Ramadan, subhanallah, sholat isya itu sudah mirip sholat Jumatan. Banyak sholat subuh juga ada, ngaji-ngaji kuliah subuh. Apalagi kalau dulu magening dari sekolah itu ya, ada buku yang harus ngisi ceramah, tanda tangan imam tarawih dan lain sebagainya. Itu kan kalau saya lihat subhanallah itu menjadi mempersatukan kembali umat. Nah, itu yang memang diantara perkara-perkara yang dirindukan diantaranya bulan Ramadan. Seperti itu. Pemersatu insyaallah. Dan kayaknya nggak tahu nih, karena masih pandemi, apakah Ramadan tahun ini bakal seperti itu? Ustaz? Itu yang menjadi harapan kita. Pokoknya Ramadan ini apapun kejadiannya, apapun keadaannya, harapannya Allah angkat dari kita ini penyakit virus gitu kan. Kemudian kita bisa dengan tenang dalam melaksanakan setiap amal ibadah di bulan Ramadan ini. Karena nggak bisa dipungkiri kan sekarang alhamdulillah Jumatan udah mulai jalan normal gitu kan. Sholat juga normal, hanya saja memang ada protokol-protokol kesehatan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan insya Allah semoga kita di taraweh juga tetap istiqomah, asal tetap melaksanakan protokol kesehatan. Betul banget, karena kangen banget nih di tahun lalu ya Ramadan itu kita nggak boleh ke masjid, kita pokoknya kita kangen banget. Tahun kemarin mah uji nyali ya. Kata guru saya sholat tarawih di rumah itu uji nyali. Kan kalau kita sholat tarawih ke masjid, sengantuk-ngantuknya insya Allah beres sampai witir. Betul. Tapi kalau udah di rumah, jangankan witir, sholat isya pun disambung sama sahur. Beres sholat maghrib. Tidur bangun-bangun, aduh belum sholat isya. Seperti itu. Nah, nyambung nih ke sambung-sambung dari sholat isya ke
sahur. Nah, berbicara tentang saum juga nih, apakah memang menjadi alasan untuk orang-orang untuk malas gerak, untuk malas beraktivitas nih Ustadz? Pak, malas gerak teh? Mager ya. Malas gerak ya. Bikin mager bukan Ustadz? Jadi malas gerak. Saya nggak akan langsung bilang bagus atau jelek, tergantung magernya apa. Oke, gimana tuh Ustadz? Karena nanti orang puasa itu kebagi dua. Ada orang yang mager taat, ada orang yang mager maksiat. Mager taat. Nah, ada orang yang lagi puasa malas taat, bahaya. Ada orang yang kedua malas maksiat, mantap. Jadi kalau ditanya saya malas di bulan puasa itu, tanya dulu malasnya malas apa? Saya malas ngaji, saya malas kesana kemari, saya malas ini itu, itu bahaya. Tapi kamu sekarang malasnya apa? Ya, saya mau waktu sebelum bulan puasa tiap bangun tidur pegang HP. Yang dilihat HP itu bukan Agim, bukan Ustadz Adi Hidayat, bukan Bu Yahe. Yang dilihat itu dangdutan, keroncongan. Wah, pokoknya mah maksiat mata. Sekarang mah lagi puasa, saking malesnya ngangkat HP aja nggak kuat. Ya Allah, angkat mata aja nggak kuat. Jadi saya mah salat subuh bangun, tidur lagi, bangun tidur lagi, salat asar, tidur lagi, bangun maghrib katanya seperti itu. Itu mah masih normal. Oke. Kenapa masih normal? Saya kadang suka bingung, Ustaz. Kenapa sampai ada anggapan naumu soimin ibadatun? Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Ternyata itu bisa jadi dua alasan. Satu menjadi alasan buat ahli mager. Jadi alasan ahli mager. Ahli mager sih. Tapi yang kedua ini bisa jadi perjuangan. Iya, satu bisa menjadi alasan ahli mager. Gimana puasa apalagi hari pertama kedua. Waduh, itu bangun aja berat, buka mata aja berat. Pokoknya mah seakan-akan hidup itu sudah beban dunia di sini berat gitu kan. Lihat kulkasnya langsung ingat just juice gitu. Lihat kecoa itu kayak korma lah. Maka saya bilang ketika ada orang yang memang menjadikan dalil itu sebagai alasan mager, itu sebuah kesalahan. Tapi ketika itu menjadi sebuah alasan perjuangan, dalam artian dia itu laporan dulu kepada Allah. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui kalau saya udah bangun pegang HP pasti maksiat. Minimal kalaupun nggak pegang HP, hamba lihat TV, iklan-iklan kan banyak aurat yang nggak hak saya lihat, itu juga maksiat. Kalaupun nggak lihat TV, nggak lihat HP, saya duduk hati kadang bersuudzon. Hati saya berprasangka baik, ya Allah, saya meniat tidur, tapi niatnya untuk menjauhi segala maksiat dan dosa kepada Allah. Itu yang jadi perjuangan. Tapi Allah juga tahu ya, Ustaz ya. Iya, nggak bisa nipu Allah. Mana bisa nipu dengan ucapan ya. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau zaman sekarang mah kadang tidur itu menjadi solusi. Kadang tidur menjadi solusi. Karena kalau kita bangun yang nggak kuat-kuat paling apa? Pegang HP rata-rata. Dan ketika pegang HP ya lumayan lah kalau yang dilihat yang bagus ya. Tapi kadang kalau yang dilihat yang kurang bagus, itu nanti yang menjadi penyebab kenapa ketika dia masuk Ramadan dia tidak bisa berubah seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan ya Ustaz, maupun nanti kita tarawihnya di masjid maupun di rumah, tetap si jiwa Ramadannya itu ada ya Ustaz. Harus tetap. Nah, berbicara soal Ramadan juga Ustaz nih, kadang ada juga yang terkenal itu katanya setan kan dibelenggu Ustaz ya. Tapi kenapa masih ada yang suka ngegodin? Iya betul. Iya, kenapa tuh Ustaz? Yang maksiat itu tetap ada itu. Jangankan yang kayak gitu, ada yang lebih ekstrim. Kenapa di bulan Ramadan ada yang kesurupan? Benar nggak? Betul juga. Itu yang lembaga-lembaga ahli ruqyah tetap pasien itu ada bulan Ramadan itu. Kan katanya sufidati syayatin, yang namanya setan itu dibelenggu. Nah, ternyata itu tidak bisa serta merta dipahami sebagai makna dohir. Dalam artian makna setan itu dibelenggu kemudian tidak bisa apa-apa. Bisa ngambil dua makna. Yang pertama, Gian nih, Gian dibelenggu teh? Diikat. Masih bisa jalan nggak? Masih bisa jalan. Masih bisa noel adiknya. Masih bisa ngobrol kan masih bisa gitu. Tapi tidak bisa agresif ketika dilepas. Jadi dalam artian apa? Setan itu masih bisa menggoda, tapi godaannya lemah. Jadi kalau ada orang dia itu bermaksiat ketika di bulan Ramadan, berarti sebuah ciri. Jangankan dengan setan yang kuat, dengan setan yang lemah aja tergoda. Jangankan dengan setan yang lulusan S3, dengan setan PAUD saja.
Bahkan nanti ada yang disebut kalau dalam golongan itu kan nanti alumni Ramadan itu ada 3. Ada Ramadoni, ada Robbani, ada Syaitoni. Nah, ada 3 itu dari golongan. Nah, ada alumni Ramadan itu yang ketika disebutnya Syaitoni. Siapa itu Syaitoni? Adalah dia yang senantiasa napak tilas nasihat-nasihat dan pengajarannya dari setan. Kayak contoh di Darut Tauhid itu ada sebuah pendidikan karakter. Di antaranya parkir sendal. Jadi kalau masuk masjid ataupun mau masuk rumah, ketika lepas sendal kan sendalnya diparkir. Nah, ketika sudah berbulan-bulan di Darut Tauhid, itu kan ada kebiasaan ketika ke rumah kepake ya. Parkir gitu sendal teh kadang kita juga di masjid itu bantu ngerapiin. Kenapa? Saking sudah tertanamnya ajaran itu. Nah, ada orang yang memang 11 bulannya itu ditarbiyah oleh setan. Dikursusi oleh setan. Pokoknya menjadi guru terbaiknya itu setan. Maka ketika setannya istirahat, itu tetap ajaran setannya di bulan Ramadan itu masih bisa. Udah jadi habit ya, kebiasaan. Jadi intinya mah kalau kita masih jadi ahli maksiat di bulan Ramadan, menandakan betapa lemahnya iman kita. Itu repotnya gitu. Jadi di antara pemaknaan apa itu yang disebut dengan setan itu dibelenggu, bukan dalam artian setan benar-benar tidak menggoda, tapi setannya lemah gitu. Setannya lemah dalam menggoda kita. Jadi bahan tafakuri, Allah, dengan setan lemah saja saya maksiat, saya berbuat dosa, apalagi dengan setan yang aslinya, dalam artian setan yang kuatnya seperti itu. Allahu Akbar. Caranya gimana Ustaz supaya gak jadi? Itulah yang memang menjadi perjuangan kita. Perjuangan kita bahwa yang namanya puasa tidak boleh hanya sekedar puasa perut saja. Jadi banyak orang yang memahami bahwa yang penting malah dari mulai subuh sampai maghrib nggak minum, nggak makan seperti itu. Nah, itu yang membuat kualitas puasanya itu dalam tanda kutip rapuh. Bahkan Nabi Muhammad sendiri menyampaikan kamin soimin laisa lahu min syamihi ilal ju'i wal atos. Banyak orang yang dia itu berpuasa tapi nggak dapat pahala, cuman dapat lapar sama haus aja gitu. Waduh, kan repot ya. Repot gitu. Kenapa? Karena man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syaraba. Kalau ada dia itu berpuasa, perutnya nggak masuk makanan, ini nggak ada minuman, tapi matanya maksiat, telinganya maksiat, lidahnya nggak berhenti ngomongin orang, hatinya tetap suudzon ke orang. Nah, itu yang memang membuat sah sih puasanya, tapi pahalanya nggak ada. Nah, jangankan pahalanya, merubah dirinya aja nggak bisa. Kan diantara goalnya Ramadan apa? La'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Jadi nanti ciri khas orang yang berhasil Ramadannya pas di Syawal itu dia jadi orang soleh. Jadi orang soleh. Kalau ketika dia keluar Ramadan nggak soleh, berarti ciri alumni telulus. Seperti itu. Begitu ada. Berarti semacam tugas apa ya? Finalnya adalah setelah orang Ramadan itu soleh ya. Kalau nggak soleh berarti gagal. Jadi simpelnya gini ya, kalau di bulan Ramadan itu yang halal aja bisa kita tinggalin. Benar nggak? Betul. Di rumah ada sirup. Aduh, pokoknya malah ngegeleser ke seger, ada kolak, ada apa? Halal nggak? Halal. Bisa nahan nggak gitu? Bisa dari mulai subuh sampai maghrib ya. Yang halal aja bisa kita tahan, apalagi yang haram. Seharusnya yang gitu, harusnya gitu. Hari ini mah yang halal bisa ketahan, tapi ngelihat yang haram nggak bisa ditahan, dengar yang haram nggak bisa ditahan, ngomongin yang haram nggak bisa ditahan. Sehingga apa? Tidak menjadi perubahan bagi dirinya Ramadan yang ia lakukan. Jadi sifatnya jadi kayak hamba Ramadan itu saja. Disebutnya nanti ada Ramadoniun itu. Ramadoniun. Iya, yang tadi 3 alumni itu yang saya sampaikan. Iya. Seperti itu. Siap. Kayaknya obrolan kita makin harus semakin panas, semakin luar biasa. Tapi habis ini, Rick, insyaallah ada Q&A. Jadi Gian udah gak nyebar sih sebenarnya. Ada beberapa saya pilih di rumah dan dimanapun berada nih, Ustaz. Ada yang pengen nanya juga, boleh ya? Sama dititipin bareng-bareng belajar gitu ya. Tapi kayaknya setelah yang satu ini, Rick. Betul, setelah yang satu ini tentunya kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan dari Sohibillah nih. Nah, oke, Sohibillah, baik di rumah maupun dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana ya, tetap di Assalamualaikum Bro.
Halo Sohifilah, kembali lagi bersama saya dan sohib saya di sini. Ya, kita masih bersama Ustadz Sapria tentunya. Kita tadi membahas tentang Ramadan. Nah, bagaimana ada tiga orang. Tiga lulusan ya istilahnya, betul. Apa tuh? Cum laude? Bukan. Bukan. Yang paling jelas mah jangan sampai tadi jadi Romadonion itu. Oke, iya. Yang jangan itu jadi Ramadoni, apalagi syaitoni. Yang mantap itu Robbani. Nah, baik Sohifilah, jangan lupa tuh kita harus bisa menjadi Robbani ya setelah ini. Nah, di segmen kali ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan nih. Ada nih. Buat Ustadz Sapri. Mau dari yang Arik dulu, mau yang Gian dulu? Ada nih. Boleh nih dari aku dulu. Boleh. Siap. Nah, udah siap. Nah, ini tanya dulu Ustadznya nggak? Iya. Insya Allah. Oh, udah siap. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Tapi kalau nggak bisa pun, insya Allah dijawab. Jawabannya wallahu a'lam. Ya Allah, semua kembali ke Allah. Nah, nih udah ada nih yang dari Instagram nih. Dibacain nggak username-nya? Nggak usah lah ya. Baca, ada yang boleh, ada yang hamba Allah aja deh. Hamba Allah. Hamba Allah nih. Nitip Kang, gimana kalau timbul rasa ingin mati tapi takut mati? Ingin mati karena takut terus berbuat dosa dan takut mati karena mempunyai dosa sehingga takut masuk neraka. Jadi kayak ini mungkin Ustaz. Istilahnya mati hidup segan, mati tak mau. Iya betul kayak gitu. Ya. Itu gimana Ustaz? Jadi memang dulu saya pernah belajar salah satu disiplin ilmu namanya ilmu jinologi. Jinologi. Tentang perjinan. Jadi di antara salah satu godaan setan itu namanya waswasa. Ada sifat waswas dalam hati. Kemudian ada juga rasa takut yang memang nggak puguh teh apa? Kita teh sebetulnya mah lagi nggak ada masalah, tapi tiba-tiba dalam hati teh kok ada keengsieun, takut. Nah itu teh di antara asbabnya itu katanya ada gangguan-gangguan itu, godaan-godaan itu. Nah, jadi kalau boleh saya menyarankan yang bertanya ini perbanyaklah amal-amal sunnah. Amal-amal sunnah itu dari mulai kalau mau pakai baju amalkanlah sunnah, masuk kamar kecil amalkanlah sunnah, mau minum amalkanlah sunnah. Jadi walaupun dalam dirinya nanti ada gangguan-gangguan, maka anasir-anasir atau setan-setan atau jin yang ada dalam tubuh, kalau kitanya semangat mengamalkan sunnah, nanti mereka nggak betah. Tapi kalau kitanya lebih senangnya dengar musik, lagi sedih dengar kucek-kucek hotahe sambil dengar gitu kan lagu-lagu yang serem yang gitu kan, maka makin menghujam itu godaan setan. Dan bahayalah seperti itu. Karena mendengar dari bahasanya itu, ya saya bisa menjawab seperti ini karena mendengar banyak kasus yang seperti itu. Karena seharusnya ini teh sifat kekasih Allah. Sebetulnya apa sifat kekasih Allah itu? Ingin meninggal dunia karena apa? Karena itu pintu gerbang bertemu dengan Allah. Harus betul kan? Itu kan sifat kekasih Allah. Dan yang menjadi sifat kekasih Allah yang kedua apa? Takut meninggal karena apa? Merasa banyak dosa, merasa belum membawa amal-amal. Nah, bedanya apa? Ketika kekasih Allah memiliki dua rasa ini, semakin membuat semangat dalam hidup, semakin membuat semangat dalam beribadah, bukan malah membuat melehoi, takut, diam di rumah, stres. Nah, kalau dari nada pertanyaannya, kemungkinan beliau yang bertanya ini merasa ketakutan, stres dengan rasa itu. Jadi kemungkinan besar ada gangguan, dan memang diantara solusinya perbanyaklah melakukan amal-amal sunnah. Dari mulai hal yang remeh-temeh, makan pakai doanya, caranya, buka baju pakai baju, masuk WC keluar WC, berjalan, itu amalkanlah sunnah. Perbanyak baca sholawat, nanti insya Allah akan masuk nur Allah ke dalam diri kita, dan perkara kegelapan dalam hati kita semoga dihilangkan dengan cara Allah. Wallahu a'lam. Disirna dengan sendirinya. Betul. Nah yang kedua Ustaz, ini lebih ke fikih muamalah sih. Jadi ada hamba Allah juga yang bertanya mengenai jual beli online telah menjadi primadona katanya, sistem jual beli perkembangan. Nah, ada yang disebut dropshipping katanya, mengacu pada istilah jual beli yang dilakukan tanpa modal. Jadi penjual tidak perlu menyediakan stok barang atau melakukan proses pengiriman, ia hanya berperan sebagai perantara yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Nah, kira-kira hukumnya gimana kalau gitu? Nah, itu dia. Jadi
pentingnya kita al ilmu qabla amal. Pentingnya kita memiliki ilmu sebelum melakukan perbuatan amal. Apalagi diantaranya jual beli. Karena dari jual beli itu menghasilkan uang dan uang itu kita makan. Otomatis kan kita harus memastikan itu kehalalannya. Tentang dropshipping ini memang yang saya pelajari ada dua hal. Bisa boleh, bisa jangan. Jangan ketika apa? Ketika kita mengambil dari orang yang ngambil juga. Nah, jadi misalnya saya punya barang, punya barangnya itu kemeja. Antum ikut jualin lah gitu. Tapi nanti kalau ada yang order ke antum, baru saya ke saya gitu kan ngambil. Antum juga kan berarti kurang lebih ngedropship juga kan kayak gitu. Nah, antum kesini ngambilnya. Nah, berarti antum ini menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh Gian. Kalau Gian mah kan menjual sesuatu yang dimiliki oleh saya. Nah, berarti itu yang membuat kalau dalam istilah fikih mah memaklari maklar. Jadi maklar dari maklar. Nah, itu adalah perbuatan yang haram. Jadi hasilnya itu nggak halal. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngedropshipping, pertanyaannya ngedropshipnya ini kepada yang punya barang atau orang yang kita ambil barangnya justru dia juga nggak punya barang. Ini yang repot. Kita harus pastiin dulu nih. Kita tuh langsung ke yang punya barangnya atau bukan. Ini yang pertama. Dan yang kedua harus ada akad. Kalaupun misalnya tadi sistemnya kita langsung nih ke orang yang punya barang. Dan itu juga nggak bisa langsung. Kita harus minta izin dulu. Kepada yang punya barang tuh, misalnya Pak boleh nggak, Bapak kan punya kerudung nih, Mbak punya kerudung, kita jualin deh kerudung punya Mbak, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Jadi si bentuk akadnya juga nggak kaku atau nggak kaku. Jadi kita intinya mah udah punya izin dari orang yang punya barang. Baik, Nah, kalau kitanya misalnya asal lihat aja, misalnya di salah satu inilah toko itulah online ya di Play Store gitu ngambil, ini toko ini sudah banyak nih, kita langsung copy gambarnya, lalu kita masukkan ke akun kita, jual gitu. Itu yang jadi bermasalah. Berarti yang kita jual tuh barang siapa? Kan nggak jelas ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya memang udah minta izin, sama di toko online juga. Cuma minta izin, tapi kita memang tidak megang barang karena secara langsung dari dia yang ngirim gitu. Nah, berarti kan itu sistemnya seperti kita jadi marketernya, seperti kita jadi tangan kanannya. Itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Meskipun kita memang nggak megang barangnya. Nggak megang. Misal tadi udah ada akad ya, ada akad dengan yang punya barangnya. Dan ini kadang yang tidak diperhatikan, asal comot aja gambar, ambil jual, padahal kita nggak punya barang. Nah, itu yang jadi repot. Pasti intinya adalah akadnya itu ya. Akad dan barangnya jelas dan kepemilikannya jelas, aman seperti itu. Karena ini juga bentuk keluhuran ajaran Islam buatnya itu deh. Meminimalkan penipuan tadi kan. Betul. Nah, yang kedua Ustaz nih dari hamba Allah juga mengenai sholat Jumat virtual. Sekarang lagi ramai juga. Sholat Jumat itu ada. Gue tahu juga sih kan. Nah, itu gimana Ustaz hukumnya? Yang saya pelajari itu tidak sah. Kenapa? Jangankan virtual, kita ada terputus saf saja bisa tidak sah. Misalnya gini, kita sholat di sini nih, ini masjid misalnya, dan saf yang selanjutnya itu terhalang oleh jalan besar. Nah, itu kan sudah terputus. Berarti yang di sana nggak sah. Itu baru sekedar terhalang oleh jalan besar, jalan raya yang memang jalan yang kalau kita lewat ke sana menimbulkan ketakutan. Itu bisa memutuskan soft. Apalagi virtual, itu keputusnya berapa lama gitu. Apalagi kalau sinyalnya lemot, itu udah ruku kita mau. Jadi intinya mah yang saya pahami dari bab ilmu fikih, sholat Jumat virtual itu tidak sah. Baik, nah ada lagi nggak ke yang sholat juga nih Ustaz, ada pertanyaan juga nih di IG story. Kalau diimami oleh orang yang terbuka aurat, nah, kayak tadi ini karena kayak tadi, kita mengkodok lagi kah sholat kita atau gimana nih Ustaz? Nah, itulah yang menjadi PR kita, PR kita. Karena banyak orang yang dia itu semangat beribadah tapi semangat ngajinya kurang. Contoh, kalau orang nih mau sholatnya mantap, itu ternyata minimal ada 8 ilmu yang harus dikuasai.
Syarat sah salat, rukun salat, pembatal salat, makruh salat, sunnah abad, sunnah hayat, sunnah qabla salat, sunnah ba'da salat. 8. Nah, tapi dari 8 ini yang penting mah asal sah. Agar salatnya sah itu ternyata minimal 3. Syarat sah salat, rukun salat, pembatal salat. Syarat sah salat ada 8, rukun salat ada 17, pembatal salat ada 14. Harus hatam itu. Iya. Kalau ini ketiga hal ini hatam, insya Allah salatnya sah. Tapi kalau mau bagus, tadi itu ada 8. Nah minimal aja. Kadang saya memperhatikan gitu. Jangankan ke yang 8 ilmu. Kadang yang 3 ilmu standar sah saja. Beberapa kejadian saya lihat kok kurang memperhatikan seperti itu. Jangankan di mall, kadang di masjid-masjid pun saya tidak jarang melihat laki-laki nih. Batasan aurat kan dari pusar sampai lutut. Nah, dalam syarat sah salat harus ada sitrul aurah, menutup aurat. Nah, itu teh ada salat pakai kaos indis apa sebutnya ya? Kaos indis yang gimana? Pendek gitu ya. Yang indis ya. Kaosnya itu pendek gitu. Kaosnya itu segini, kemudian di dalamnya enggak pakai singlet. Otomatis ketika ruku itu teh si kaosnya itu keangkat dan si pinggangnya kelihatan. Pinggangnya kelihatan, apalagi kalau sujud pemandangannya lebih mengerikan gitu kalau sujud. Jangan dibayangkan. Kemudian dan ternyata dia itu jadi imam. Maka beratnya apa? Kalau ada orang dia itu terbuka auratnya dan tidak langsung ditutup. Kalau ada orang tersingkap auratnya dan bisa langsung ditutup, itu insya Allah bisa sah, masih sah. Perempuan, Allahu Akbar sholat id misalnya di lapangan, tiba-tiba ada angin besar, lalu si mukenanya itu kesingkap dan bisa langsung ditutup lagi, itu aman. Tapi kan kalau orang yang tadi sholat kan rukunya lama kelihatan, ketika sujud lebih kelihatan lagi, maka otomatis sholatnya batal dan orang yang ada di belakang itu sholatnya juga batal. Dan imam ini menjadi penanggungnya. Berat banget ya. Jadi ketika mau jadi imam bukan hanya sekedar hafal Al-Fatihah saja, bukan hanya sekedar bagus bacaannya, tapi juga harus bagus fikih sholatnya. Itu baru imam sholat, apalagi imam keluarga. Masya Allah. Ya, luar biasa. Iya. Berat. Tanggung jawabnya berat. Masya Allah. Kurang lebih seperti itu. Nyambung yang sholat nih Ustaz. Mengenai sholat qada nih Ustaz. Apakah yang gak wajib ganti qada sholat hanya wanita yang haid? Soalnya ada pendapat katanya kalau orang gila, orang koma, dan yang sejenisnya wajib ganti sholat yang ditinggalkan ketika sudah sehat atau waras gitu. Ya. Jadi dalam bab ilmu sholat nanti ada yang disebut 3 waktu. Ada yang disebut dengan adaan, ada yang disebut dengan qadaan, ada yang disebut dengan i'adatan. Adaan itu sholat pada waktunya. Makanya ada beberapa di antara kaum muslimin kalau sholat itu niatnya ditalafuzkan, dikeraskan gini. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala. Apa dimaksud dengan adaan itu? Adaan itu maknanya di waktunya. Jadi kalau ada orang sholat duhur di waktu duhur, baik di awal waktu, tengah waktu ataupun di akhir waktu, yang penting mah di waktu zuhur, maka disebutnya adaan. Ada yang kedua disebutnya itu i'adatan. I'adatan itu mengulang kembali sholat. Sah sih sholatnya, tapi mau diulang lagi boleh nggak? Boleh. Contoh Ari udah nikah. Bayangin aja deh. Saya ngalaman, antum ngalamun ya. Jadi antum deh misalnya suatu saat udah menikah. Antum tuh ahli sholat berjamaah di masjid. Beres akad isya kan, antum mau sholat berjamaah ke masjid, tiba-tiba istri antum berkata, wahai suamiku, aku ingin malam ini engkau yang mengimami sholat isya. Subhanallah. Lalu antum kan, aduh gimana, saya kan udah terbiasa nih sholat isya berjamaah di masjid, nggak bisa nih saya nggak sholat di masjid. Ini solusinya i'adah. Antum sholat dulu ke masjid berjamaah, beres sholat di masjid, neng jangan dulu sholat ya, tunggu apa neng. Beres sholat isya di masjid, pulang ke rumah, lalu antum menjadi imam, sholat lagi sholat isya. Boleh tidak? Boleh. Hanya mungkin beda kadar hukum. Kalau tadi yang pertama isyanya hukumnya wajib, sedangkan yang kedua menjadi sunnah. Apa dalilnya? Dulu pernah ada beres sholat, tiba-tiba ada yang kesiangan seorang. Kan kasihan tuh. Kalau sholatnya sendiri berarti munfarid. Akhirnya ditunjuk 1 orang. Siapa yang mau menemani dia? Ada orang yang ngaju. Saya saja. Akhirnya menemani. Jadi berjamaah.
Itu namanya i'adah. Yang kedua ada yang disebut yang ketiga qadaan. Qadaan itu sholat bukan pada waktunya. Ada orang sholat subuh itu kan batasnya jam sampai terbit ya. Terbit itu kurang lebih sekarang itu jam 6:15. Bangun-bangun 7:30. Boleh. Itu sholatnya adaan atau qadaan? Qadaan. Karena sholat subuh tapi di waktu duha. Nah, siapa aja yang harus diqadha? Yang harus diqadha itu satu yang sudah balik tentu. Kalau yang belum balik mah nggak usah. Misalnya kan baliknya itu 9 tahun. Berarti dari mulai semenjak lahir sampai 9 tahun kan 9 tahun nggak sholat tuh. Nggak usah diqadha. Kodenya juga gimana sih? Yang kedua, yang nggak usah diqadha itu siapa? Wanita haid. Jadi kalau perempuan haid kan nggak sholat. Jadi kunna nu'maru biqadha'i shaum wa la nu'maru biqadha'i sholat. Kalau orang yang perempuan haid yang diqadha itu puasanya aja, sholatnya nggak usah diqadha. Nah selain itu wayahna diqadha. Masya Allah, berarti sebenarnya masih banyak ya Q&A kita. Siap. Jadi mohon maaf banget nih, saya pilih di rumah semua gak bisa dijawab semuanya gitu sekarang ya, karena tapi insya Allah sih ketika kita bertemu lagi dengan Ustadz Sapria, insya Allah kita sampaikan. Atau kalau mau langsung ke Ustadz Sapria juga boleh banget ya. Sangat open beliau. Bisa langsung di ini alamat. Bisa langsung. Insyaallah. Nah di akhir ini kita pengen balik lagi nih Ustadz, bahas Ramadan. Jadi buat kita, buat pemuda, buat saya pilih di rumah semua, agar Ramadan kita lebih bermakna, apa saja sih dari Ustadz? Mungkin kesimpulan atau nasihat mangga? Suatu saat ketika Rasulullah SAW akan naik mimbar, datang malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata kurang lebih 3 perkataan dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat aneh, jarang-jarang Kangjeng Nabi naik mimbar kok bilang amin 3 kali. Disampaikanlah oleh Kangjeng Nabi bahwa di saat itu malaikat Jibril datang dan berdoa 3 hal dan diaminkan oleh Kangjeng Nabi. Disampaikanlah bahwa yang pertama, celakalah orang yang masuk di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Yang kedua, celaka orang yang dia itu mendengar nama Nabi Muhammad tapi tidak segera bersolawat. Celaka kedua. Yang ketiga, celaka orang yang masih punya orang tua tapi tidak menjadi penyebabnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus 3 hal di antaranya. 1, pastikan kita mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Yang kedua, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, sayangilah dan bahagiakanlah orang tua. Maka kita akan merasakan hakikat bahagia dunia dan akhirat. Seperti itu. Kita perbanyaklah berdoa kepada Allah. Nanti semoga ada di antara kita yang mengamini, yang mana aminnya itu mustajabah. Jadi kita nanti bisa ngikut nebeng doa kepada orang yang mustajabah itu, dan kita semua mendapatkan barokah maunah, khususnya di bulan Ramadan ini. Ketika kita lulus, kita benar-benar menjadi mutiara yang baru. Seperti itu. Boleh aja sekalian kayaknya sama Ustadz, boleh minta dipimpin Ustadz. Boleh ya. Soal pilih di rumah ikut mengaminkan ya. Sayyidillah rahimakumullah, kita bersama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tundukkan kolbu kita kepada Allah. Semoga di waktu yang mustajabah ini Allah mengkaruniakan kita dikabul doa kita, dikabul permohonan kita, dikabul setiap harapan dan cita-cita kita. Kita awali dengan bersama membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, warhamhum ya Allah kama rabbawna shighara, warhamhum ya Allah kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatana min ahlil iman, min ahlil islam, min ahlil ihsan, min ahlil ma'rifah, min ahlil mukasyafah, min ahli istiqamah fil ibadah, min ahli salati fardiyah jamaah, min ahli salati sunnah, min ahli salati tahajud, min ahli salati duha, min ahli al-Qur'an, min ahli tilawatil Qur'an, min ahli hifdzil Qur'an, min ahli amil
hamilil Quran, min ahli sadaqah, min ahli ilmi, min ahli dzikri, min ahli husnil khuluq, min ahli husnil khatimah, min ahli jannah, wa min ahli itki minan nar. Allahumma akrimna bi mahabbati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa habib ilaina ma ahabbahu sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa kama jama'atana fi hadzal makan al mubarak, ijma'na yaumal qiyamah ya Allah ma habibina ma'a nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sama-sama. Jadi episode hari ini mah ilmu banyak tuh, barokah banyak. Amin. Amin. Tadi diakhiri dengan doa insyaallah. Mudah-mudahan banyak manfaat ya. Amin. Betul, Ya Allah ya Rabbal buat kita semua. Nah, sayang sekali perjumpaan kita dengan Ustadz Sapria cukup sampai di sini. Iya. Di Assalamualaikum Bro ini. Ya, kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ustadz atas waktunya, atas ilmunya. atas Mohon maaf juga dari segala kesalahan dan kekhilapan. Nanti sebentar lagi Idul Fitri mungkin ya. Mohon maaf ya. Jangan kapok Ustadz. Sama-sama. Semoga bisa silaturahmi lagi. Betul, semoga bisa berjumpa di lain episode lagi ya Ustadz. Insyaallah. Baik, sohifillah dimanapun Anda berada, maupun yang di rumah yang mungkin lagi menunggu waktu berbuka ya. Gimana nih Gian? Sepertinya kita harus tutup sekarang ini. Betul. Dan kita akan berjumpa dengan sohifillah dimanapun Anda berada di lain episode. Betul. Saya Arik Anasdio dan sohib saya Gian Bakti beserta kru yang bertugas di MKTV mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.